Sahabat Delivery Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono JM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Setelah berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Delivery Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan dibuka dengan pernyataan yang sangat indah dari Petrus. "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Dan Yesus menjawab bahwa setiap orang yang meninggalkan segalanya karena Dia dan Injil akan menerima kembali 100 kali lipat dalam berbagai bentuk, walaupun mungkin disertai dengan berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, apakah Petrus sedang hendak meminta kompensasi atau upah dari apa yang sudah dia lakukan untuk Tuhan? Dan kemudian, karena sikap yang seperti itu, Tuhan lantas menjawab bahwa Petrus akan menerima 100 kali lipat. Kesannya kok Petrus seperti mengungkit-ungkit jasa yang sudah dia lakukan. Dan kemudian karena kesal, Tuhan memberikan ganjaran baginya. Tapi saya rasa nuansa dari ungkapan Petrus kepada Tuhan Yesus kok tidak semenyedihkan itu ya. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, kita akan paham bagaimana ungkapan ini muncul. Pada waktu itu, ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Yesus mengatakan kepadanya untuk tidak melanggar perintah Taurat. Dan orang itu berkata kalau dia sudah melakukan itu semua sejak masa mudanya. Kemudian Yesus menambahkan kalau dia perlu juga untuk menjual apa yang dia miliki dan memberikan itu semua kepada orang-orang miskin. Namun apa yang terjadi? Dia pergi dengan sedih karena banyaklah hartanya. Melihat hal itu, Tuhan Yesus berpaling kepada para murid dan berkata, "Betapa sulitnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Persis setelah peristiwa inilah Petrus berkata, "Tuhan, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau loh." Maka kini bisa dipahami
bahwa konteks pernyataan ini ialah kerinduan terdalam Petrus mewakili teman-temannya untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kekal. Dan jawaban Yesus sangatlah indah, yakni bahwa mereka tidak hanya akan mendapatkan kehidupan kekal nanti di surga, tetapi akan mendapatkannya saat ini, di dunia ini, 100 kali lipat banyaknya, sekalipun disertai dengan penganiayaan dan kemalangan. Luar biasa bukan janji Tuhan Yesus? Luar biasa besar karena mereka akan mendapatkan ganjaran yang sedemikian besar, bukan hanya nanti, tetapi juga saat ini, di dunia ini. Bukankah hal itu juga yang kerap kali kita harapkan? Tak jarang ketika saya berkata kepada beberapa umat, upahmu besar di surga. Kemudian mereka menyaut, Romo, apakah nggak bisa kalau upahnya diminta sekarang saja di sini, tanpa menunggu nanti dapatnya di surga? Dan berhubung saya bukan Tuhan Yesus yang bisa memberikan upah itu saat ini juga, ya saya diam saja. Tetapi Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa, yakni bahwa kebahagiaan itu bukan hanya nanti bisa kita capai, tetapi saat ini, di dunia ini. Persoalannya ialah bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan macam itu ketika Tuhan Yesus juga mengatakan, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia kalau setelah mengorbankan banyak hal, kita masih harus menderita dengan penganiayaan dan kemalangan? Bagaimana kita bisa bahagia setelah dikucilkan dari lingkungan pekerjaan yang korup karena kita berusaha untuk tetap jujur? Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mendapatkan kebahagiaan di sini, di saat ini, di dunia ini, setelah mengorbankan karir, bentuk fisiknya, waktu pribadinya, demi menumbuh kembangkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadanya, namun kemudian masih juga dikhianati oleh pasangannya? Bagaimana seorang ayah bisa bahagia setelah mengorbankan kesehatan fisiknya dengan mengambil berbagai macam pekerjaan yang bisa dia kerjakan, hanya agar supaya dia dapat memenuhi kebutuhan keluarga? Namun kemudian ketika dia sudah tua dan sakit, dia tidak dirawat oleh anak-anak mereka. Bagaimana dia bisa mendapatkan kebahagiaannya di sini, di saat ini, di dunia ini? Terus pertanyaannya, ganjaran 100 kali lipat macam apa yang mereka dapatkan saat ini, di dunia ini, setelah melalui pengorbanan dan penganiayaan semacam itu? Sayangnya, saya tidak memiliki jawabannya. Jawaban itu hanya dimiliki oleh mereka yang telah merasakan bahwa imannya semakin mendalam setelah mampu melewati masa-masa berat semacam itu. Jawaban itu hanya dimiliki oleh mereka yang telah merasakan bahwa diri mereka menjadi lebih dewasa dan lebih dapat menerima dengan hati yang lapang aneka kontradiksi kehidupan, persis setelah melalui masa-masa berat pengorbanan dan penganiayaan. Jawaban tersebut hanya bisa diberikan oleh mereka yang telah bergulat dan berhasil untuk memahami, menerima, dan berdamai dengan aneka peristiwa pengorbanan yang tak dihargai. Dan seandainya kalau mereka ditanya, berapa harga dari
kesadaran baru yang sudah mereka dapatkan ini, mereka akan menjawab, tak akan pernah bisa dirupiahkan. Dan jika mereka juga ditanya berapa banyak yang mereka dapatkan dari peristiwa itu, saya yakin mereka akan menjawab 100 kali lipat lebih banyak dari apa yang bisa saya bayangkan sebelumnya. Dan saya yakin ganjaran itu tidak selesai di sini, di dunia ini, tetapi juga akan berlanjut di kehidupan kekal nantinya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.